Saudara-saudara sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kesempatan ini itu adalah terkait dengan negara hukum. Saya ingin sedikit menjelaskan setelah kita membahas tentang apa itu konstitusi, lalu kemudian kita masuk pada apa itu hukum, apakah negara hukum, restat atau flow, apakah negara hukum memerlukan demokrasi, lalu apa tujuan negara hukum itu sendiri. Sekarang kita lihat bahwa terkait dengan itu, konsep negara hukum itu menurut Ashari, itu juga saya muat di dalam disertasi saya, bahwasanya konsep negara hukum itu ada beberapa. Ada namanya demokrasi Islam, ada yang disebut dengan restat, ada yang disebut dengan rule of law, ada social legality, dan tentu ada negara hukum Pancasila. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa yang dimaksud dan bagaimana yang dimaksud dengan negara konsep demokrasi Islam. Nah, kalau kita melihat terkait dengan konsep demokrasi Islam, yang pertama bahwa ada ciri-cirinya. Yang pertama, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Bukan teokrasi persaudaraan. Dia bukan teokrasi persaudaraan, akan tetapi kemudian dia adalah merupakan suatu humanisme teosentrik, kebebasan dalam arti positif. Nah, itu cakupannya. Unsurnya itu adalah kekuasaan itu sebagai amanah. Kalau dalam pendekatan konsep demokrasi Islam, dalam konsep negara hukumnya itu, bahwa konsep kekuasaan itu sebagai sebuah amanah. Apalagi yang lain adalah jadi kalau di dalam dipertemukan dengan konsep kita di negara Indonesia, maka sebagai pemimpin itu adalah amanah. Gitu. Makanya kalau saya secara filosofi terkadang menempatkan suatu jabatan itu sebagai amanah. Maka bagi saya jabatan itu tidak perlu disyukuri, gitu, karena dia amanah. Kalau dapat gaji, itu baru syukuri. Gitu. Musyawarah, kalau kita hubungkan dengan musyawarah, sekarang kita lihat di di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah juga itu di dalam konsep demokrasi Islam itu juga dikenal di dalam Pancasila kita. Apalagi yang lain misalnya adalah keadilan. Ada dua keadilan yang diajarkan dan kemudian dipahami di dalam negara konstitusi kita. Yang pertama adalah ada di sila kedua, bicara tentang keadilan individu. Yang kedua adalah ada di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan tentang adanya keadilan dari segi kelompok atau suku, agama, kemudian adalah daerah, yang di mana negara pusat itu atau negara tingkat pusat itu harus adil memperlakukan, atau pemerintah secara umum memperlakukan adil manusia itu secara kelompok tanpa membedakan agama, suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Persamaan. Ya, saya pikir persamaan ini tentu juga adalah bagian daripada keadilan itu sendiri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada persamaan perlakuan. Yang selanjutnya adalah pengakuan dan perlindungan HAM. Tentu bahwa semua kita paham bahwa dalam penegakan hukum itu adalah tujuannya untuk melindungi hak asasi manusia. Makanya kemudian saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam aspek tersebut maka perlu kita katakan bahwa sekaitan dengan itu, maka yang ada itu adalah hukum harus ditegakkan, HAM itu dilindungi, jangan dibalik. Tidak ada penegakan HAM, tidak ada perlindungan hukum. Yang ada adalah perlindungan HAM dan penegakan hukum, supremacy of law. Nah, selanjutnya lah praktik terkait dengan peradilan bebas. Bahwa betul di dalam kerangka negara kita memang terkait dengan peradilan itu merupakan suatu kerangka yang memang di mana peradilan itu diberikan suatu kebebasan dalam menentukan perkara dan memvonis suatu perkara. Sehingga kemudian tafsirannya bahwa negara itu tidak boleh yang kemudian melahir sebagai suatu pemimpin yang kemudian mengintervensi yang namanya peradilan. Peradilan itu harus bebas. Harus bebas untuk memberikan suatu putusan-putusannya. Bebas dalam memberikan suatu gagasan-gagasan yang terkait dengan apa yang menjadi putusan
eh, putusan dalam suatu kasus. Nah, terus kemudian adalah perdamaian. Tentu ini adalah bagian daripada konstitusi kita. Di dalam preambule itu memang adalah juga memuat yang terkait dengan adanya perdamaian dunia dan keadilan sosial. Kesejahteraan tentunya juga bagian daripada cita daripada negara kita, yaitu adil, makmur, sejahtera. Dan ketaatan kepada rakyat juga. Ternyata konsep demokrasi itu juga, demokrasi Islam itu mengajarkan tentang ketaatan rakyat. Kalau kita mau masuk dalam konteks konstitusi kita, ketaatan rakyat itu maksudnya itu dimuat di dalam konstitusi kita juga, di dalam preambule juga, bahwa sekaitan dengan kedaulatan rakyat atau ketaatan rakyat. Bahwa rakyat itu kemudian dimaksudkan negara itu harus memiliki suatu poin bahwa dia harus juga mengikuti daripada apa yang menjadi kekuasaan rakyat. Di lain sisi juga dalam konsep Islam juga ketaatan rakyat, maksudnya ketaatan rakyat sama dalam konteks negara kita bahwa hukum itu harus ditaati, hukum itu harus diikuti. Makanya di dalam asasnya itu bahwa dalam suatu putusan yang telah ditetapkan atau diputuskan atau diundang-undangkan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, tahu tidak tahu, maka aturan itu harus dijalankan. Makanya jangan heran kalau kemudian Anda naik motor, lalu kemudian Anda naik motor tidak pernah Anda kan membaca tentang undang-undang lalu lintas. Mungkin saya tanya misalnya mahasiswa, pernah nggak dibaca undang-undang lalu lintas bahwa di mana posisi larangan untuk menggunakan menggunakan motor tidak pakai helm? Tentu mungkin ada yang mengatakan saya belum pernah baca, Pak. Oke, tetapi pada sisinya Anda tahu atau tidak Anda tahu, maka Anda harus taati aturan itu, bahwa itu ada aturannya. Selama itu ada aturannya, maka itu harus ditaati. Walaupun kita tahu aturan itu ada atau tidak ada aturan itu. Selanjutnya adalah konsep Reichstadt. Bagaimana sih konsep Reichstadt itu? Konsep Reichstadt itu bersumber dari rasio manusia. Liberalistik, individualistik, humanistik yang antropocentrik, lebih dipusatkan pada manusia. Kalau konsep Reichstadt itu dipusatkan pada manusia. Pemisahan antara agama dan negara secara mutlak, ateisme dimungkinkan. Nah, terkadangnya misalnya Reichstadt itu lebih pada memisahkan antara agama dengan secara mutlak. Namun tentu kita lihat apakah dalam konteks Reichstadt ini berkesesuaian dengan negara Republik Indonesia atau tidak. Nah, kalau kita melihat berkesesuaian atau tidak itu tentu kita berangkat daripada konstitusi kita, melihat bahwa sesungguhnya sedikit konstitusi kita atau negara Indonesia itu agak sedikit bertentangan dengan konsep Reichstadt. Jika konsep Reichstadt itu maksudnya adalah mutlak membedakan yang mana agama dan yang mana negara. Kalau negara kita kan tidak, makanya selalu saya katakan bahwa sesungguhnya negara kita itu merupakan negara sosial religius, negara yang mengajarkan tentang aspek hak asasi manusia dan tetap juga mengacu pada ketentuan-ketentuan atau mengacu kepada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Stachel, bahwa Reichstadt itu yang pertama adalah ada pengakuan pada perlindungan HAM. Oke, satu. Maka juga sama dengan kita Indonesia juga ada trias politika harus tercipta, makanya sama dengan kita aja trias politika, ada legislatif, ada eksekutif dan ada yudikatif. Kemudian peralihan administrasi, jadi ada tun kita, ada juga tun kita. Kemudian menurut Shelton ada kepastian hukum, di Indonesia juga seperti itu. Persamaan, ya saya kira bahwa di Indonesia juga menganut yang namanya persamaan, equality before the law. Semua orang sama di depan hukum. Bahkan saya katakan equality before the politik. Semua orang sama di depan politik, semua orang bebas politik. Tokoh-tokoh yang ada di tingkat daerah pun bisa menjadi tokoh-tokoh di tingkat nasional tanpa ada batasan-batasan tertentu selama dia memenuhi syarat untuk kemudian duduk menjadi bagian yang di dalam suatu negara tersebut. Demokrasi, tentu dalam konsep demokrasi negara Indonesia juga tidak melarang yang namanya demokrasi, itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar kita dan kemudian juga dikenal di dalam demokrasi itu kurang lebih sama dengan kedaulatan rakyat. Substansi daripada demokrasi itu menghendaki rakyatlah yang memiliki suatu kuasa. Demikian juga daripada demokrasi, kedaulatan itu juga menghendaki rakyat yang berkuasa. Demokrasi juga demikian. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Saudara-saudara sekalian, bahwa memang juga negara kita juga, konstitusi kita juga
mengatur terkait dengan pemerintahan yang melayani kepentingan umum, bukan kepentingan golongan tertentu atau kepentingan pribadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di antara semua menurut Stahl, menurut Steltman, itu kemudian dalam konsep Restad, kalau kita mau mencoba untuk mempadankan atau menyesuaikan dengan konstitusi kita negara Republik Indonesia, sesungguhnya juga ada kemiripan. Hal yang berbeda dalam konsep Restad adalah jika negara itu dipisahkan dengan agama. Indonesia sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dengan agama karena Indonesia telah bersepakat dan kemudian founding father kita untuk kemudian bersepakat mengatakan bahwa kita adalah merupakan bagian negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kemudian kalau konsep Restad ini kemudian memisahkan, walaupun bukan memisahkan secara mutlak ya, tetapi itu kemudian memberikan ruang, dimungkinkan maksudnya, dimungkinkan untuk berpisahnya antara negara dan agama. Nah, kalau bagi saya bahwa sesungguhnya agama di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan di negara Indonesia, atau Indonesia tidak bisa memisahkan dengan agama. Ada beberapa cantolan yang kita bisa melihat. Yang pertama, ira-ira dalam putusan pengadilan tentu mencantumkan yang namanya Tuhan. Yang kedua, di sila pertama tentu mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang sila alinea ketiga, kedua ketiga itu tetap berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Artinya apa? Bahwa batang tubuh kita itu bukan hanya di batang tubuh bahwa kita harus mengakui adanya Tuhan, akan tetapi di dalam falsafah negara kita yang kita bisa melihat di kita bisa melihat di preambula itu atau pembukaan Undang-Undang Dasar, sesungguhnya mengatur terkait dengan bahwa kita lahir di Indonesia ini. Indonesia ini ada, Indonesia ini merdeka, hadir Indonesia, kemudian menjadi bahagia Indonesia, kemudian atau merdeka Indonesia, itu tidak lepas daripada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Ada dua aspek yang memberkati kita, ada dua aspek. Ada berkat Allah yang Maha Kuasa, yang kemudian ada keinginan, kekuasaan kita, wewenang kita yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bagaimana kita keluar dari penjajahan dan bisa menjadi negara yang merdeka. Sehingga bagi saya, walaupun diskusi bagaimanapun itu, tentu saya tidak pernah masuk dalam kerangka kesepakatan bahwa negara harus dipisahkan dengan agama. Karena bagi saya, agamalah ini, Tuhanlah yang kemudian melahirkan kita akan seperti ini. Tuhan pula lah kemudian yang memberikan jalan untuk kita merdeka. Tuhan pula lah memberikan sebuah keberkatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas untuk kemudian tetap bisa berwarga negara dengan baik. Itu konsep Restad. Jadi hampir semua sama kecuali hal satu, kalau misalnya dipisahkan antara agama dengan itu, bagi saya tidak cocok. Kalau tadi demokrasi Islam hampir semua sama. Demokrasi Islam kita sama. Kecuali kalau misalnya kita masuk pada aspek bahwa semua peraturan-peraturan Islam dimuat di dalam negara kita, itu belum termasuk. Tapi kalau aturan, beberapa bagian aturan hukum positif kita dimuat sebagai hukum nasional yang terambil dari sebuah hukum Islam, itu ada terkait dengan KHI, kompilasi hukum Islam. Kemudian adalah konsep rule of law. Apa sih konsep rule of law itu? Konsep rule of law itu adalah bersumber dari rasio manusia, liberalistik, individualistik, antroposentrik, pemisahan antara agama dan negara secara rigid mutlak. Freedom of religion dalam arti positif dan negatif, ateisme dimungkinkan juga. Rule of law juga itu memungkinkan adanya ateisme. Maka yang pertama unsur yang ada yang ada pada rule of law itu adalah supremacy of law, supremasi hukum gitu. Supremasi hukum tetap ada aturan-aturan yang kita jadikan sebagai suatu pedoman di dalam penyelenggaraan kebernegaraan kita. Masyarakat, swasta itu harus kemudian tunduk dan patuh kepada suatu aturan, karena aturan itu yang harus disupremkan di dalam kebernegaraan kita. Nah, yang kedua adalah equality before the law. Semua orang sama di depan hukum. Saya kira juga sama dengan kita di dalam konsep Indonesia ini adalah tetap ada mencoba untuk mengedepankan yang namanya equality before the law. Individual rights, hak-hak individu. Saya pikir equality before the law itu tetap filosofinya terambil daripada keadilan sosial. Kemudian individu right itu juga merupakan terambil daripada kemanusiaan yang adil. Ada keadilan individu di situ di dalam sila kedua.
Dan perbedaannya bahwa konsep rule of law itu agak tidak bergantung pada peradilan administrasi. Ya, tidak tergantung dalam peradilan administrasi. Sedangkan kalau kita melihat daripada Eresta tadi, itu kemudian kita sangat-sangat tergantung daripada adanya pengadilan administrasi. Nah, terus kemudian selanjutnya lagi adalah, saya katakan itu adalah social legality. Bagaimana sih konsep negara hukum? Bagaimana sih negara hukum dalam konsep social legality? Ciri-cirinya itu adalah pertama, bersumber dari rasio manusia. Tetap akal manusia yang dijadikan sebagai sumber di dalam penataan, bersumber dari rasio manusia komunis ateis, gitu. Totaliter, kebebasan beragama yang semu, kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan berpropaganda anti agama. Itu social legality. Nah, apa yang menjadi sebuah ujung kekuatan daripada social legality itu? Yang pertama adalah perwujudan sosialisme. Sama rata, sama rasa. Itu. Perwujudan sosialisme itu sama rata, sama rasa. Kepentingan individu itu sangat mahal, tapi kepentingan sosial itu sangat murah. Kalau kemudian kita mungkin, contoh, kalau kita pergi dari sini ke Manado, mungkin hanya kita bayar sampai 30.000, 50.000 sudah sampai dengan rel kereta api yang sangat cepat dan sangat sangat mewah gitu. Tapi ingat, kalau kepentingan individu terkadang itu dimahalkan. Indonesia ini merupakan negara yang saya melihat negara individualis juga. Negara yang saya melihat agak individualis atau lebih pada negara yang condong untuk memperlihatkan individualis. Apa contohnya yang saya katakan seperti itu? Bahwa kita bisa melihat bahwa hari ini untuk beli mobil sudah bisa kita pakai mobil dengan menggunakan uang hanya misalnya 15 juta. Sudah kita bisa pakai motor hanya dengan uang hanya 500.000. Artinya apa? Bahwa kalau kepentingan individu itu kadang dimudahkan. Tapi kalau kita bayar PT-PT, itu begitu mahal rasanya kalau kita naik PT-PT. Jadi terkadang kita lebih murah membeli motor daripada naik PT-PT misalnya begitu. Dan itu merupakan bagian yang kehidupan sosial yang terkadang menjadi perhitungan. Daripada saya naik PT-PT 1 bulan, ternyata saya hitung naik PT-PT saya itu lebih banyak daripada kalau saya beli motor 1 bulan atau sewa cicil motor 1 bulan. Itu kerangka-kerangka individualis yang ada dalam negara kita, sehingga kemudian saudara-saudara sekalian itu bisa Anda lihat nanti apakah demikian yang saya katakan tadi. Itulah yang perlu kita coba untuk lakukan penelitian lagi. Hukum adalah alat di bawah sosialisme. Hukum itu tetap adalah bagian-bagian yang instrumen yang tapi dia ketundukannya pada kepentingan umum atau kepentingan bersama. Hukum hadir tetap ada, tetapi itu adalah untuk dirancang, dibuat untuk kepentingan sosial gitu. Nah, sekarang dalam aspek negara kita itu terkadang ada 2 hal, tetap mengutamakan namanya individualisme, kepentingan individualisme dan kepentingan kelompok. Sebagai sebuah contoh, kita dari Makassar ke Parepare, tentu itu juga adalah dibangun yang namanya tol, dibangun namanya jalanan 2 jalur dari Makassar ke Parepare, itu adalah untuk kepentingan kelompok atau kepentingan sosialisme. Tapi tanah yang dipakai bangun tersebut tetap harus dibayar. Misalnya ganti rugi, walaupun gantinya tetap rugi ya, tapi tetap itu negara bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Nah, kalau dalam konsep negara sosialis yang murni, terkadang kepentingan individu itu diabaikan demi untuk kepentingan kelompok. Selanjutnya adalah penekanan pada sosialisme dibanding hak-hak perorangan. Jadi itu saya katakan tadi, kepentingan sosial itu terkadang lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Kalau Indonesia saya melihat bahwa masih tetap berada pada posisi mengedepankan kepentingan individu dan juga bersamaan dengan mengedepankan kepentingan sosial. Kenapa saya bisa katakan begitu? Cantolannya kita bisa melihat di kepentingan individu itu kita bisa melihat di sila kedua Pancasila, sedangkan kepentingan masyarakat atau sosial itu kita dapat melihat di sila kelima. Selanjutnya, yang terakhir adalah saudara-saudara sekalian, konsep negara hukum Pancasila. Bagaimana sih konsep negara hukum Pancasila? Maka hubungan yang erat antara agama dan negara bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi antar negara dan kemudian agama itu tetap kita bertumpu pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan agama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan. Ateisme tidak dibenarkan dalam komunisme, dilarang asas kekeluargaan dan kerukunan. Artinya di sini menggambarkan saudara-saudara sekalian bahwa di dalam konsep negara hukum Pancasila juga ateisme itu tidak dibenarkan. Dan komunisme begitu juga dilarang asas kekeluargaan dan kerukunan. Asas-asas komunisme, kerukunan dan kekerukunan itu dilarang dalam Pancasila. Ateisme itu juga dilarang dalam hal negara Indonesia. Artinya apa? Bahwa negara Indonesia itu adalah tunduk dan tetap taat kepada suatu ajaran-ajaran agama. Artinya kalau begitu bahwa kalau kita mengatakan bahwa hubungan antara negara dengan agama itu erat, maka seyogyanya jangan ada ketentuan-ketentuan hukum yang kemudian ketentuan hukum, jangan ada pembentukan hukum, ketentuan hukum, pelaksanaan hukum, penegakan hukum yang bertentangan dengan agama gitu. Karena bagi saya tentu karena bagi konsep ciri hukum negara hukum sosial Pancasila ini, dia harus tetap mencoba untuk mensepadankan. Sekalipun demikian pandangnya Azhari, menurut saya bahwa konsep negara hukum Pancasila itu adalah konsep negara hukum Pancasila yang tetap Tuhan itu, ketuhanan itu harus dijadikan sebagai sumber di dalam penataan kebernegaraan kita. Karena bagi saya memang agama itu beda, tapi sesungguhnya nilai-nilai yang diajarkan agama itu sesungguhnya adalah tidak ada yang beda. Saya katakan nilai-nilai sosial yang diajarkan di dalam agama itu bagi saya tidak ada yang beda. Tetap mengajarkan yang namanya tentu adalah sosial. Ya, kecuali kalau hubungan transendental, hubungan ketuhanan secara vertikal, transendental, penyembahan, mungkin itu yang memiliki sebuah perbedaan. Tapi yang lain daripada itu, dalam konteks dalam konteks kebernegaraan kita bagi semua itu adalah memiliki sebuah ajaran-ajaran yang sama dalam konteks kebernegaraan kita. Contoh misalnya, bicara tentang di mana negara harus mencoba untuk melindungi hak asasi orang, maka jelas bahwa negara itu orang dilarang untuk melakukan suatu tindakan yang merusak individu lain. Artinya negara kita itu tetap berada pada posisi kurang lebih sama dengan ajaran agama. Contoh lain yang lebih konkret, misalnya agama melarang tentang pencurian, negara juga melarang tentang pencurian. Menjelek-jelekkan orang sama, menjelek-jelekkan orang tidak boleh. Korupsi dilarang, ada nggak agama yang kemudian membenarkan yang namanya yang namanya korupsi? Kan tidak ada. Apalagi misalnya, jadi bagi saya antara agama dengan negara itu tidak boleh dipisahkan dalam konteks kebernegaraan kita. Nah, walaupun dalam praktik-praktik nyata hari ini tentu Anda dapat melihat berbagai persoalan-persoalan yang tentunya kelihatannya bagi saya adalah ada hubungan yang tidak erat antara agama dan negara. Saya ulangi, walaupun dalam konteks hari ini saya melihatnya bahwa ada hubungan yang kurang begitu erat antara agama dan negara. Mengapa demikian? Tentu bukan pada negaranya Indonesia yang kemudian berubah dari falsafah, tapi para pemegang peran penting di dalam mengimplementasikan nilai-nilai filosofi dalam kebernegaraan inilah kemudian yang mengalami suatu pergeseran. Bahkan saya melihat bahwa pengelolaan negara ini dalam perspektif hubungan antar negara dan agama itu mengalami suatu dekadensi, mengalami kemerosotan dan mengalami suatu bentuk-bentuk di mana cenderung terjadinya negara mau dipisahkan dengan agama. Nah, apa unsur yang ada dalam konsep negara hukum Pancasila? Maka konsep hukum Pancasila itu melihat bahwa yang pertama tetap berada pada Pancasila itu sendiri, kemudian ada MPR, kemudian ada sistem konstitusi kita, persamaan dan peradilan yang bebas. Ada equality before the law, dan tetap juga equality before the politik. Nah, kemudian adalah tetap ada peradilan bebas. Inilah kemudian konsep negara kita
yang tentunya di sini unsur yang kalau menurut Ashari itu ada 5. Kalau saya menambahkan unsur yang paling utama itu yang harusnya ditambahkan dalam konsep negara hukum Pancasila itu adalah unsur utama itulah unsur ketuhanan. Unsur kedua Pancasila, 3 MPR, 4 sistem konstitusi, 4 persamaan, dan 5 adalah peralihan bebas. Unsur ketuhanan ini merupakan sebuah payung nilai di dalam kerangka pembangunan konstitusi, pembangunan nilai kebersamaan, nilai peradilan bebas dalam MPR, sampai kemudian Pancasila itu sendiri substansi. Saya ingin mengatakan, kenapa saya katakan ketuhanan yang merupakan unsur utama di dalam konsep negara hukum Pancasila ini, itu saya muat di dalam disertasi saya. Dan saya muat dalam buku saya, Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat, Perbandingan di Beberapa Dunia. Saya mengemukakan bahwa sekiranya Pancasila ini ada 5 sila, sekiranya Pancasila ini, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu sekiranya ini 5, ini mau diperas, kita mau peras, maka saya ingin mengatakan hanya tertinggal 1 item saja. Yang mana itu? Ada tertinggal yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Sekiranya 5 ini kita mau peras, maka yang tertinggal itu adalah Eka Sila. Eka Sila. Mengapa saya katakan tertinggal Eka Sila? Mari kita uji. Yang pertama, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, oke, tentu bicara Tuhan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil beradab. Tidak ada sila pertama, tidak ada Tuhan yang tidak mengajarkan tentang kemanusiaan dan keadilan dan keberadaban. Persatuan, sila pertama ketuhanan, tidak ada Tuhan, ajaran Tuhan atau agama yang memberikan kebenaran akan bercerai-berai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, intinya adalah syawara. Tidak ada agama yang kemudian bertentangan dengan musyawarah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada agama yang diakui di Indonesia, tidak ada agama yang diakui di Indonesia yang bertentangan dengan memperlakukan manusia secara adil, secara kelompok. Jadi sehingga saya katakan bahwa sekiranya ini Pancasila kita press, sekiranya Pancasila ini kita kaji lebih detail, maka hanya tertinggal yang pertama adalah yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hanya itu yang tertinggal, Eka Sila. Makanya menjadi bukan lagi Pancasila, menjadi Eka Sila. Dan dukungan terhadap argumentasi yang saya katakan tersebut itu sangat ditopang di alinea preambula pembukaan sebelumnya yang mengatakan bahwa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Artinya apa? Bahwa eksistensi daripada ketuhanan Maha Esa itu kemudian berlandaskan pada sebuah keberkatan Allah untuk kemudian yang berkuasa di dalam memberikan suatu kemerdekaan bagi kita semua. Sehingga kemudian bahwa negara kita ini, bagi saya sampai hari ini, tentu saya mengatakan bahwa tentu tidak bisa dipisahkan dengan agama. Bahkan agama ini merupakan grand inspiration dalam penataan kebernegaraan kita, hukum, pemerintahan, ekonomi, budaya, sosial, politik. Harus tetap berlandaskan pada sebuah nilai agama di dalam rangka melakukan penataan yang ada. Kalau keluar dari situ, maka yakin bahwa ketika agama sudah tidak lagi dijadikan sebagai sebuah makna filosofi dalam bernegara, maka yakinlah saya memprediksi bahwa negara kita akan ke depan tinggal menjadi sebuah nama. Bahkan kalau negara sudah menjadi tinggal sebuah nama, kelak bisa saja bukan lagi namanya negara Indonesia, tapi bisa saja menjadi Yayasan Indonesia. Saya kira seperti itu, saudara-saudara sekalian, yang saya bisa sampaikan. Mohon koreksi kalau ada kekeliruan dan kita akan berdiskusi lebih jauh. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.